Oke, teman-teman semuanya, selamat bertemu kembali di Budaya Komputer. Pertemuan kita kali ini, kita akan melanjutkan materi yang kemarin sudah kita pelajari, yaitu tentang SQLite dan Flutter. Teman-teman, video kita terakhir, kita telah membuat koneksi dan entry datanya, tapi manual ya teman-teman. Kita buat seperti ini, yang kemarin kita buat begini, ini. Ya, kalau diklik dia manual tambah. Kalau ini saya ganti misalnya 2, ini saya ganti jadi new kalpanak ya, ada new kalpanak barang. Terus kita bikin sini, oke, new kalpanak teman-teman ya. Nah, kalau ditambah lagi, diganti lagi, kita bahkan neo kalpanak, dan new lagi ya, neo kalpanak. Saya simpan, lalu kita lihat neo kalpanak. Nah, teman-teman, yang akan kita buat dalam pertemuan kita hari ini adalah ini kita ganti dengan menggunakan interface, teman-teman. Ya, jadi inputnya itu kita menggunakan activity, menggunakan form inputan. Kita buat activity. Jadi ketika ini nanti diklik, ya tombol ini diklik teman-teman, bukan dia langsung menyimpan, tapi dia menampilkan sebuah activity. Begitu teman-teman. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita buat sebuah fungsi di sini. Di bawah sini teman-teman, kita buat function di luar ya. Ya, fungsi untuk entry data obat seperti ini. Nah, datanya dari mana? Ambil aja yang ini teman-teman, langsung nih kita copy sampai ke bawah sini teman-teman. Jangan sampai mainnya, enggak usah. Ini Ctrl C, teman-teman letakkan di bawah sini. Oke. Nah, sudah ada ini, kita buat fungsinya ini teman-teman. Nah, tapi salah ini teman-teman, salah kenapa? Ada nama kelas yang sama. Maka ini harus kita ganti dulu. Caranya ini blok dulu, setelah itu Ctrl D teman-teman, berulang sampai nama-nama yang sama itu nanti secara otomatis akan terganti ketika kita mengganti yang di atas. Ini misalnya saya buat input obat, nah otomatis kan terganti semua nih teman-teman. Nah, ini otomatis sudah clear, tidak ada masalah. Oke, ada beberapa bagian yang tidak kita butuhkan di sini teman-teman. Ya, ini kita buang, ini juga dibuang, ini dibuang, ini kita blok. Lalu apa tambahannya? Tambahannya nanti kita buat di sini sebuah variabel, kita bikin misalnya final xcode teman-teman ya. Xcode sama dengan text edit controller. Nah, ini seperti ini. Ada kode, ada X nama gitu ya. Sama ini text edit juga. Terus X. Nah, sementara sampai nama ya teman-teman. Karena kalau di sini strukturnya kan ada ID itu kan otomatis increment teman-teman. Ya, 2 ini aja. Nah, oke, bagian yang berikutnya kita akan membuat form inputannya teman-teman. Itu artinya berarti body ini, lalu floating button ini nggak kita pakai. Ini nggak kita pakai. Floating button dipakai, dihapus. Terus body ini juga nggak dipakai teman-teman. Nah, sementara sampai sini nanti. List view-nya maksudnya, bukan bodinya. Ini kita simpan dulu nih, simpan ya teman-teman ya. Nah, di sini kita buat body teman-teman. Body, lalu kita buat kolom, terus di dalam kolom kita tambahkan children. Dalam children kita tambahkan text field. Ini koma siapin. Terus ada controllernya, controller xcode. Lalu kita buatlah tampilannya sedikit dengan dekorasi ya teman-teman. Dekorasinya
kita buat input dekorasi, lalu labelnya kita bikin label teksnya ya teman-teman ya. Label teksnya kita buat di sini kode obat. Terus ya hal yang sama untuk nama kita buat di sini, di copy aja teman-teman ya. Ini berarti kita ganti, kita ganti jadi nama. Kita buatnya nama sesuai dengan ini ya teman-teman. Oke, terus ini kita bikin nama obat. Oke, sementara seperti ini kita jalankan dulu. Kita jalankan dengan cara menjalankan dengan start debugging. Kita tunggu. Oke, hasilnya sudah tampil nih teman-teman. Kita lihat dulu prosesnya hasilnya. Oke, celung. Waduh, namanya oke, ini dia seperti ini ya teman-teman. Nah, sekarang kita lakukan perubahan dulu di program pemanggilannya teman-teman. Ini kan baru kita buat fungsinya kelas input. Sekarang kita lakukan perubahan di tombol floating button yang ada di listnya ini teman-teman. Di sini kalau diklik dia langsung menuju ke sini, gitu ya teman-teman ya. Kita lihat hasilnya. Hasilnya kan seperti ini masih teman-teman ya. Ini masih gini ya, karena kita belum hubungkan ke sini. Nah, sekarang kita coba hubungkan ke sini ya, hubungkan ke fungsi ini dari sini. Itu berarti ini kita ganti ini, sampai sini kita ganti. Mulai dari ya ini benar, kita ganti. Nah, di sini kita bikin navigator dot push ya. Lalu page root material page root, terus builder konteks, lalu kita buat sini namanya ini, berarti kita copy aja ini, masukkan di sini, atau ya dari sini juga boleh input ya, langsung ada nih ya. Mana nih, mari input obat. Kita kasih titik koma di sini. Oke, seperti ini dia ya teman-teman ya. Jadi kita melakukan pemanggilan dari halaman listnya teman-teman. Kita jalankan. Ini jadi tadinya klik ini masuk ke sini, sekarang tadinya harusnya masuk ke sini dia. Nah, udah masuk. Ini dia teman-teman. Oke, sekarang masuk dia ke sini. Nah, ketika ada di sini kita masukkan kode obatnya, misalnya 345, namanya misalnya salon pas, lalu simpan. Nah, itu tombol simpannya belum kita buat. Nah, tombol simpannya kita buat di sini, di bawah text field yang 2 ini kita bikin size box ya teman-teman ya. Kita bikin height-nya 20 supaya ada jaraknya. Lalu di bawahnya kita buat sebuah row
row yang di dalamnya terdapat children, lalu kita masukkan elevate button. Kalau diklik apa yang akan terjadi, lalu kalau sini perlu kita bikin teks ya, teksnya disimpan huruf besar aja, simpan. Oke, seperti ini. Iya. Nah, ketika disimpan berarti apa di sini kejadiannya? Sama, karena itu menyimpan, maka sama kita buat seperti ini, asinkron, asin. Lalu kita buat di sini await, lalu database helper, ini huruf besar semua, database helper, ayo, dot, input data di dalam array, teman-teman ya, seperti ini. Kita buat begini aja. Kita letakkan di dalam sini, sama seperti di atas tadi. Berarti ini kita buat sini kode. Nah, tapi ini sekarang kodenya diambil dari xcode text, nama obat, kita isi dengan x nama teks, seperti ini. Oke, seperti ini ya teman-teman. Lalu setelah itu apa? Disimpan ya. Oke, nanti disimpan. Kita lihat hasilnya apakah ini akan menyimpan data. Teman-teman, langsung kita let us see together. Oke, kita lihat hasilnya apakah ini akan melakukan perubahan. Jalankan dulu ya. Jalankannya mudah ya teman-teman. Tombolnya mana? Tombolnya kok enggak muncul, tombol simpannya. Waduh, ini kita jalankan debugging, ini kita buang, harus dari awal berarti, supaya muncul ini tombol simpan. Kita lewat debug. Start debugging. Kita tunggu ini teman-teman ya. Nah, setelah kita jalankan tampilannya seperti ini. Nah, ya teman-teman ya, kita jalankan tampilan seperti ini. Kita kembali dulu, terus kita lain kisah buta kirim menambah apa nih, ini kita harus walah, ini belum dikasih. Ini harus ada ininya teman-teman ya. Ini harus ada apa namanya, kita tambahkan dulu sini. Kita bikin icon button, icon kakak, ikonnya gimana sih? Malah bikin icon kakak, icon. Tuh orang itu icon lagi. Terus icons, terus icons add. Nah, gini aja. Nah, oke, kita jalankan ulang. Reload. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, udah ada ini ya. Ini udah ada selain. Nah, masuk. Nah, sekarang kita isi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita isi obatnya, misalnya kalpanak.
simpan, nyimpan, masuk udah simpanan kita ini. Coba kita refresh ya, nyimpan tadi panaknya itu jadi apa sih, kesimpan kagak. Oh masuk ini, cuman dia nggak langsung ke sini dong. Caranya gini, di sini berarti sini kita buat lagi apa ini, kita bikin navigator dari mana sini, navigator ini, navigator dot pop. Nah dia seperti ini. Oke, kita jalankan coba ya. Jadi ketika dia klik nanti otomatis dia kembali. Nah sekarang kita input misalnya lokal panak, kita isi sekarang dengan obat kurap, obat kurap 2222 gitu ya, obat kurap, terus simpen. Loh, orang langsung ke sana pilih. Salah kah? Oh salah, bukan di sini. Ini bukan di sini. Sorry. Salah penempatan. Dia di sini toh teman-teman ya. Di sini Jadi ketika dia diklik teman-teman, lalu ada ini ya. Kita bikin dari sini navigator ya. Navigator tadi ini seperti ini. Nah, ada ini gini, tapi kok salah, sebentar, salah kan. Kalau di sini navigator tidak ada, ini harusnya di child ini toh, navigator dot pop. Nah, coba dulu ya. Lah kok salah sih? Salah navigator. Lebih button lalu di dalamnya coba kita bikin setelah ini. Navigator pop. Nah ora gelem. Ini tadi tombol simpan, berarti kita bikin tombol elevate button lagi, elevate press seperti ini. Jadi kita buat di sini. Nah, kembali ada icon, jadi icon backhand kita isi dengan navigator pop. Oke, seperti ini. Kita coba jalankan.
jalankan. Ada ini, wah ada tapi kok jelek ini di sini, icon di sini kok. Aduh, janganlah kalau gitu, ini kita ganti juga icon juga. Belum, jangan. Icon save. Oke, kita jalankan. Kayaknya seperti ini. Kita kembali. Apa nih? Bikin 4 soalnya di sini itu bikin koyo, simpan, kembali, orang efek, kembali, orang efek. Oh, kita bikin load data di sini, load data. Kita bikin apa sih namanya ini, baca data ya. Coba baca data, baca datanya kok enggak dikenal, kenapa enggak dikenal. Kok enggak dikenal ini. Simpan icon atau di sini kita buat baca data kali ya. Baca di sini. Setelah selesai keluar dia baca data. Nah, seperti ini. Ini kayaknya lebih tepat, ini kita jalankan. Oke, kita input, kita isi obat misalnya 555, obat penyubur rambut, simpan. Masuk ini teman-teman, penyubur rambut, masuk penyubur rambut. Kita ulang lagi, misalkan balsam di bawah lah balsam, 2, 3, 4, 4 misalnya, balsam, simpan. Kita masuk sini, balsam masuk. Nah, kita berarti kita masukkan aja di sini. Coba navigator push pop. Oke, seperti ini, pop.com. Oke, kita jalankan dulu. Kita harus isi misalnya 1212, nama obatnya kita bikin herbal, jangan Herman, obat manjur, simpan, shape, udah masuk nih, cuman enggak langsung dia. Kenapa enggak langsung ya? Herbal, obat manjur. Kalau di sini kita bikin baca data, baca Oracle. Kenapa?
Kenapa? Oh, kan penempatannya ini yang salah nih. Kenapa ini? Data, lalu harusnya sudah langsung pop konteks. Yang ini kita buang ya teman-teman. Ternyata ini yang bikin masalah. Ini buang. Lalu di sini kita tambahkan pop konteksnya di bawah ini, lihat teman-teman. Setelah dia mengisi, lalu pop konteks ini, tambahkan ini di bawahnya. Udah teman-teman. Setelah itu kita jalankan, simpan. Lalu kita lihat, nih sudah banyak ini saya isi tadi. Misalkan kita isi di sini 777. Nah, obatnya kita bikin di sini yang dulu zamannya saya Hafidson, panas, saya simpan, celing. Nah, dia masuk. Nah, ini ya dia bisa kayak gitu ya teman-teman ya. Saya kira itu dulu. Ini video ini sudah sangat panjang sekali dan lebar, dan kita entah sudah kemana-mana juga, dan banyak hal yang membuat kita harus mengulang, memperbaiki. Teman-teman, itu bagian daripada proses ketika kita membuat atau mendevelop sebuah aplikasi. Gitu ya teman-teman ya. Oke, saya kira cukup. Teman-teman silahkan nanti teman-teman pelajari ini. Oke, itu dulu.